Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uts rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur ini kita masih bisa melanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan ini selalu berlanjut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan ketaatan kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada guru kita, kepada rasul kita, kepada panutan kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Apalagi jika kita tidak dibekali dengan ilmu, pasti kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan ahli ilmu juga terkadang melakukan kesalahan-kesalahan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusinya, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu banyak salah, bukan satu, bukan dua salah, banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Jadi solusi bagi kemaksiatan, solusi bagi kesalahan, solusi bagi kekeliruan itu adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu pernah terjadi dalam generasi terbaik umat ini. Kita semua sepakat bahwa generasi terbaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah kita jumpai lagi generasi seperti ini 100%. Walaupun ada yang mendekati tapi tidak sampai 100% sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sahabat itu bukan berarti tidak pernah salah. Bukan berarti para sahabat itu tidak pernah salah. Walaupun mereka adalah generasi terbaik, mereka pernah berbuat salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mendamaikan, atau terkadang mereka itu saling berdamai di antara mereka sendiri karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Di antara yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara para sahabat adalah pernah suatu ketika salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang kaya, sahabat yang dermawan, yaitu Abdurrahman bin Auf, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang lain yang tidak kalah luar biasanya, yaitu panglima yang tidak terkalahkan dalam sejarah Islam, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf yang sangat luar biasa, yang hatinya begitu bersih, pernah ada sesuatu yang nyaman, sesuatu tidak nyaman antara beliau dengan Khalid bin Walid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memanggil mereka berdua, "Wahai Khalid, kenapa kamu berbicara begitu agak sedikit tinggi sehingga membuat Abdurrahman bin Auf tidak nyaman?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menyampaikan tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khalid bin Walid, "Ya Khalid, wahai Khalid, la tu'zi ahadan
min ahli Badr. Janganlah kalian sekali-kali atau janganlah kamu sekali-kali menyakiti orang yang pernah berperang di perang Badar. Karena dalam sejarah Islam, perang yang pertama dilakoni oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu adalah perang Badar. Dan orang yang ikut serta pada perang Badar itu mempunyai keutamaan yang istimewa. Kata Rasul SAW, wahai Khalid, janganlah engkau menyakiti orang yang berada di barisan pasukan Badar. Apa kata Rasulullah SAW? Lau anfaqta misla Uhudin zahaban, kalau seandainya engkau memberikan menginfakkan seluruh hartamu, bahkan sebesar gunung Uhud, yaitu gunung Uhud yang begitu besar, itu dilapisi dengan emas, berubah menjadi emas, kamu infakkan seluruhnya, lam tudrik amalahu, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf di hadapan Khalid, supaya harap menjaga lisan, jangan mengungkapkan kata-kata yang tidak menyenangkan saudaranya. Namun Khalid bin Walid juga menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, Abdurrahman juga sama. Abdurrahman juga tadi mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang dipilih oleh para sahabat terkadang juga tidak menyamankan sahabat-sahabat yang lainnya. Apalagi kita yang berada di zaman sekarang yang mungkin kita kurang ilmunya, mungkin kita kurang petunjuk dari Rasulullah SAW, mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Makanya kita di sini harap berlapang dada. Maka Khalid juga mengatakan, Abdurrahman juga sama. Abdurrahman mengatakan kepada saya apa? Seperti ini yang tidak menyamankan hati saya. Kata Rasulullah SAW, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tu'zi Khalidan, janganlah kamu menyakiti hatinya Khalid. Seimbang. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, ini kan Abdurrahman bin Auf ada senior, kamu adalah baru masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Rasul tidak, Rasul imbang. Rasul mengatakan juga kepada Abdurrahman bin Auf, la tu'zi Khalidan, janganlah kamu sekali-kali menyakiti hatinya Khalid. Fa innahu sayfun min suyufillah, karena sesungguhnya dia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kesalahan yang paling banyak yang kita lakukan itu adalah kesalahan melalui lisan. Oleh karena itu, jika kita mendengar ada kata-kata yang tidak menyamankan hati kita dari saudara kita itu, marilah kita itu menanggapi itu dengan hal yang tidak panas. Ya, tapi kita lihat apa kelebihannya, apa yang bisa kita berikan uzur kepada dia untuk kita terima. Mungkin dia punya kesalahan, tapi kita tidak memusuhi dia secara personal. Begitu juga misalnya kita sebagai orang yang diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga lisan-lisan kita. Dan terkhusus di saat-saat seperti ini, selama dia Islam, selama dia itu tidak melakukan hal-hal yang melenceng, janganlah kita itu memanjangkan lisan-lisan kita. Janganlah kita itu mencela siapapun kalau dia masih Islam dan dia tidak berbuat maksiat secara terang-terangan. Kecuali dia berbuat maksiat secara terang-terangan, itu pun juga bukan kita berikan nasihat di depan umum, tapi kita berikan ya nasihat-nasihat yang membuat dia itu akhirnya terpanggil untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita melihat ada sahabat kita yang berbuat kerusakan, yang berbuat kesalahan, kemudian kita itu dengan terang-terangan bahkan di media sosial seperti sekarang ini, maka hal seperti itu marilah kita jauhi, apalagi kita pasang status-status. Ya, jangan menggunakan status-status yang status itulah status yang multi tafsir. Mungkin saja kita membuat status itu untuk tukang pipa yang ada di rumah kita. Mungkin saja kita buat status itu untuk pedagang yang ada di pasar. Tapi ketika sahabat kita membaca status itu, bisa jadi dia merasakan itu. Wah, ini jangan-jangan menyindir saya. Jangan-jangan saya yang dimaksud. Ya. Gunakanlah kata-kata, gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak membuat orang itu bersakwa sangka. Karena itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masing-masing kita punya kelebihan,
Masing-masing kita itu punya kekurangan. Oleh karena itu, yang lebih itu mari kita akui, yang kurang itu mari kita berikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita persatuan, kerukunan, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tausiah pada hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.